Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhawat wal ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikumpulkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita membaca, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita mempelajari, memahami wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesuatu yang tidak kita ingkari atau sesuatu kenyataan yang ada di hadapan kita, bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dakwah Islam di negeri ini secara umum dan lebih khusus dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dakwah yang berkembang pesat, lebih-lebih 25 tahun terakhir dari tahun-tahun yang kita lewati. Alangkah banyaknya setiap kita sebelum tahun-tahun tersebut yang tidak mengerti apa itu Islam secara umum, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus. Kita tidak mengerti pengertian Islam secara umum, pengertian Ahlus Sunnah secara khusus. Bahkan kita tidak kenal ulama-ulama Islam, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertambah ke belakang dari tahun-tahun tersebut, dakwah ini sedemikian sangat dahsyat perkembangannya, sehingga tidak didapati satu kota pun dari kota-kota yang ada di negeri ini, sehingga tidak didapati satu desa pun dari desa-desa yang ada di negeri ini
kecuali di sana tumbuh, kecuali di sana lahir, kecuali di sana hadir dakwah Islam dalam arti yang umum, bahkan lahir di sana dakwah Islam yang lahir secara khusus, yaitu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya berkembangnya dakwah ini, tentunya tumbuh pesatnya dakwah ini adalah sesuatu yang layak untuk kita syukuri, adalah sesuatu yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala kita memberikan sekalian pujian. Sungguh pun dengan sekalian kelebihan-kelebihan yang terjadi, dengan sekalian kebaikan-kebaikan yang dihadirkan oleh dakwah ini, maka didapati pula sedikit kekurangan-kekurangan yang terjadi, atau didapati pula sedikit kesalahan-kesalahan terjadi. Dan semuanya bisa kita maklumi disebabkan pemegang kendali dakwah di negeri ini kebanyakannya, atau bahkan kita sebut semuanya, adalah dari kalangan pemuda-pemuda atau dari kalangan pemudi-pemudi yang sebagaimana kita kenal bagaimana seorang pemuda, yang sebagaimana kita kenal bagaimana seorang pemudi. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang relatif umur mereka adalah belumlah banyak. Semangat mereka adalah membara, meledak-ledak. Pengalaman mereka adalah belumlah sangat banyak. Ilmu yang mereka miliki, sebagaimana umur yang mereka miliki, mestinya belumlah sangat-sangat dalam. Maka dari sana kemudian al-ijabiyat, kelebihan-kelebihan dakwah ini, kemudian juga di saat yang sama kita temani juga dengan kekurangan-kekurangan terjadi. Di antara hal yang sangat-sangat nampak dari perjalanan dakwah beberapa tahun terakhir adalah, dan ini adalah sesuatu yang kita mestinya memahaminya sebagai sesuatu yang menyedihkan, yaitu ketika setiap kita yang berintimak kepada dakwah ini, yang bergabung pada dakwah ini, bertambah kita belajar, bertambah kita taklim, bertambah kita mempelajari apa yang kita pelajari, tetapi hati-hati kita tidak justru menjadi mendekat, hati-hati kita justru menjadi bertambah jauh. Ketika sebelum kita mengaji, ketika sebelum kita memahami dakwah ini, ketika sebelum kita mempelajari Islam ini, hubungan di antara kita adalah hubungan yang akrab,
Hubungan di antara kita adalah hubungan yang sangat-sangat lembut. Silaturahim di antara kita adalah silaturahim yang terjaga. Tetapi kemudian setelah Islam ini kita pelajari, setelah dakwah ini kita kenal, setelah ilmu bertambah saat kita miliki, yang terjadi justru sangatlah gampang perselisihan terjadi, sangatlah gampang perpecahan terjadi. Bahkan terkadang apa yang terjadi di antara kita sampai kepada seakan antara muslim dengan kafir. Antara muslim dengan kafir. Maka ketika semua itu terjadi, mestinya pertanyaannya adalah limadha? Kenapa semua itu terjadi dan kenapa semua itu kita rasakan? Ingatlah kisah bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sebelum Islam berkelahi. Mereka sebelum Islam saling membunuh. Mereka sebelum Islam saling berperang. Tetapi setelah mereka Islam, tumbuh di antara mereka kasih sayang, tumbuh di antara mereka kasih, dan hilang dari mereka sekalian permasalahan-permasalahan yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan akan kisah mereka di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wadhkuru ni'matallah, dan hendaklah engkau mengingat, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah diberikan kepada mereka para sahabat radhiyallahu an. Nikmat apa ma'asyiral muslimin? Nikmat apa para akhwat? Nikmat apa para ummahat? Nikmat ketika sebelumnya mereka berkelahi, idh kuntum a'da'an. Nikmat ketika sebelumnya mereka saling membunuh, idh kuntum a'da'an. Nikmat ketika sebelumnya mereka tidak saling bertemu, tidak saling menunjukkan cinta, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka dengan nikmat tersebut berubahlah permusuhan menjadi kecintaan, berubahlah permusuhan menjadi ikhwan, saling bersaudara. Dua kalimat syahadat ma'asyiral muslimin ketika terucap dan ketika diikrarkan, menjadikan mereka yang tidak kenal karena beda negara, mereka yang tidak kenal karena beda bahasa, mereka tidak kenal karena beda warna kulit, mereka yang tidak kenal karena berbeda saudara, semuanya menjadi cair, semuanya menjadi satu, dan semuanya tidak ada yang membatasinya, karena mereka dengan dua kalimat syahadat menjadi bersaudara, lebih dari persaudaraan karena warna kulit, lebih dari persaudaraan karena bahasa, lebih dari persaudaraan karena tempat tinggal, bahkan lebih dari persaudaraan karena sebapak seibu. Ma'asyiral muslimin, karenanya Al-Quran berbicara innamal mu'minuna ikhwatun.
Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Karenanya Al-Qur'an berbicara, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, al-mu'minu akhul mu'min. Setiap mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, al-mu'minu bil mu'mini kal jasadil wahid. Setiap mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti satu jasad. Idza istaka minhu 'adhun, manakala sebagian anggota jasad ini mengeluh karena sakit tertentu, maka akan menjadikan terasa sakit pada anggota yang lain. Ma'asyiral muslimin, begitulah seharusnya gambar yang kita tampilkan. Begitulah seharusnya rasa yang kita nikmati ketika dua kalimat syahadat ini masing-masing setiap kita telah mengikrarkannya, bahkan masing-masing setelah kita memahaminya. Ma'asyiral muslimin, para akhwat, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam situasi aman, dalam situasi tentram, dalam situasi tidak ada masalah, dalam situasi tidak ada problema, sesama kita kaum muslimin, sesama kita kaum muslimat harus menampakkan rasa cinta, harus menampakkan rasa sayang, harus menampakkan rasa bersaudara, bahkan dalam situasi di saat kita bermasalah, bahkan dalam situasi di saat kita berkelahi, bahkan dalam situasi di saat kita saling membunuh. Maka persaudaraan karena Islam, persaudaraan karena iman tidak pernah boleh berkurang disebabkan karena permasalahan-permasalahan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Hujurat. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina katatalu fa aslihu bainahuma, dan jika dua kelompok mukmin yang saling membunuh, dan jika dua kelompok mukmin yang saling membunuh, catat, mereka disebut beriman padahal terjadi saling pembunuhan di antara mereka. Mereka tidak dikeluarkan dari keimanan padahal terjadi dosa besar di antara mereka. Karena tidak setiap dosa besar menjadikan seseorang keluar dari agama. Wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, iktatalu, mereka saling membunuh. Disebut iman padahal mereka saling membunuh. Sekarang ma'asyiral muslimin, kalau dua kelompok di antara mukmin yang saling membunuh, yang saling menumpahkan darah, tetap disebut mukmin. Bagaimana hanya kalau seseorang itu hanya beda tempat pengajiannya? Bagaimana kalau seorang itu hanya dengan beda ustadznya? Bagaimana kalau orang itu hanya beda tempat tinggalnya? Apakah kemudian layak yang saling membunuh disebut mukmin, sementara mereka yang hanya beda tempat duduk disebut non mukmin?
Apakah layak mereka-mereka yang saling membunuh saja Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai mukmin? Dan lebih dari itu, fa aslihu bainahuma, maka wajib bagi mukmin yang lain yang melihat dua kelompok mukmin yang saling berkelahi tersebut untuk apa ya ikhwah? Untuk mendamaikan kedua mukmin tersebut. Kewajibannya untuk mendamaikan atau untuk menjadi penggembira bagi masing-masingnya. Kewajiban kita adalah untuk menjadi penengah, ataukah kemudian menjadi bagaimana kemudian menambah panasnya situasi terjadi? Fa aslihu bainahuma, maka hendaklah engkau damaikan masing-masing keduanya, masing-masing mukmin yang saling membunuh tersebut. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, camkan dengan baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Camkan dengan baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama dari ulama-ulama Ahlussunnah yang terkadang musuh-musuh Ahlussunnah salah dalam memahaminya sebagai seorang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin, kata mereka. Dan terkadang kita yang gampang mengkafirkan kaum muslimin juga menggunakan nama beliau sebagai apa? Penguat dari kesalahan yang kita lakukan. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berlepas diri dari apa yang kita sandarkan kesalahan kita kepada beliau tersebut. Apa kata beliau ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Apa kata beliau? Wajib untuk setiap mukmin dan juga mukminah sudah barang tentu untuk memberikan kecintaan kepada mukmin yang lain, sungguh pun dia berbuat zalim kepadanya. Kenapa? Karena cinta sesama mukmin, cinta sesama mereka yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat adalah aslun, adalah pokok, dan dia bukan cabang, adalah pokok dan dia bukan pelengkap, penderita. Bahwa ketika seorang bertemu dengan saudaranya yang sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib dia mencintainya. Sungguh pun saudaranya tersebut mendoliminya, karena hukum asal seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah al-hub, cinta, al-wala, cinta, dan sebaliknya wajib bagi setiap mukmin untuk memberikan bara'ah, untuk memberikan kebencian, untuk memberikan permusuhan kepada orang-orang yang jelas-jelas kafir, sungguh pun dia memberikan hadiah kepadamu. Karena hukum asal seorang mukmin kepada orang kafir adalah al-bughd, al-adawah, al-bara'ah, benci, bermusuhan, tidak mencintai. Itu adalah hukum asal seorang mukmin kepada orang kafir. Kemudian beliau melanjutkan, bagaimana jika terjadi pada seseorang ada kebaikan, ada kejelekan, ada sunnah, ada bid'ah, ada taat, ada maksiat, ada kezaliman, ada keadilan, apa yang mesti kita lakukan? Maka beliau katakan,
Untuk yang ketiga ini, kita berikan kepada mereka kecintaan sebatas kebaikannya, sebatas ketaatannya, sebatas sunnahnya, sebatas kesalehannya, sebatas kebaikan-kebaikan yang lahir yang ada pada seseorang tersebut. Dan kita berikan bara'ah, kebencian, sebatas bid'ah yang dilakukannya, sebatas maksiat yang dilakukannya, sebatas kemaksiatan yang dilakukannya, sebatas penyimpangan yang dilakukannya, sebatas kesalahan yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian disederhanakan oleh para ulama kemudian dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah mereka hamba-hamba Allah yang kita berikan kepada mereka cinta jumlatan 100%. Kemudian yang kedua adalah mereka yang kita berikan kebencian 100% tanpa sedikit pun ada kecintaan di sana. Dan yang ketiga adalah mereka yang kita berikan kecintaan sebagian, dan di saat yang sama kita berikan kepada mereka kebencian sebagian yang lain. Maka yang pertama sangat gampang, karena kita hanya akan memberikan wala 100%. Sungguh pun kepada siapakah wala 100% ini diberikan? Kepada mereka yang layak kita sebut sebagai mukmin sejati. Mukmin sejati. Siapakah contoh mereka? Yang paling gampang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, manusia-manusia yang telah dijamin oleh Allah surga ketika kaki mereka masih menginjak bumi. Mereka manusia-manusia yang telah dijamin surga ketika jasad mereka masih bersatu dengan jiwanya. Telah disebut mereka sebagai ahlul jannah. Dan dengan sebutan itu tidak sekalipun mengurangi semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian kelompok yang kedua juga tidak sulit, karena mereka adalah manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memilih kekufuran daripada keimanan. Mereka orang-orang yang jelas-jelas kafir. Kepada yang kedua ini pun gampang. Al-Yahud wan Nasara wal kuffar wal musyrikun, kepada semua mereka kita berikan al-bara'a jumlatan 100%, tanpa boleh sedikit pun ada kecintaan dalam kita memberikan kebencian tersebut. Yang ketiga inilah ikhwani fillah yang tidak gampang, yang paling sulit, yaitu mereka yang diberikan kecintaan wala sebatas kebaikan-kebaikan mereka, sebatas sunnah-sunnah mereka, sebatas kesalehan-kesalehan mereka, dan di saat yang sama diberikan kepada mereka kebencian sebatas kesalahan, kemaksiatan, bid'ah, kekeliruan yang ada pada mereka. Siapakah mereka yang ketiga ini? Kalau yang pertama adalah muslim sejati, mukmin sejati, dan bukan salafi sejati, bukan salafi khalis, mukmin sejati. Maka yang kedua adalah kafir sejati. Kufurnya la syak tidak disangsikan sama sekali.
Dan kemudian yang ketiganya adalah al-mu'min dzu maksiatin, al-mu'minu dzu khata'in, al-mu'minu dzu bid'atin, al-mu'minu dzu mukhalafat. Mukmin yang punya kesalahan, kekeliruan, atau dalam bahasa yang lain adalah mukmin ahlu maksiat. Mukmin yang kebaikan mau, terkadang kejelekan juga belum ditolak. Yang sunnah mau, terkadang bid'ah juga masih dinikmati. Yang ketaatan mau, terkadang kemaksiatan juga masih dilaluinya. Maka mereka yang ketiga ini, dia tidak diberikan wala 100%, sebagaimana mukmin sejati. Sebagaimana mereka tidak diberikan bara'ah 100%, sebagaimana kafir sejati. Tetapi mereka diberikan wala min wajhin wal bara' min wajhin akhar. Ikhwani fillah, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya al-maksum, yang maksum sesungguhnya adalah hanya siapa? Hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau yang maksum, yang qad ghafarallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, seorang yang telah Allah ampunkan dosanya yang telah lewat atau yang akan datang, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ghairuhu, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adamu maksum, adalah tidak maksum. Dan kalau kemudian selain Rasulullah tidak maksum, maka kepada mereka lah hukum yang ketiga ini berlaku. Maka kalaulah yang hadir di majelis ini tidak termasuk kafir asli, naudzubillah min dzalik, maka kita pun barangkali juga tidak mungkin mukmin asli. Dan ketika kemudian kita memastikan diri kita adalah mukmin dzu maksiatin, mukmin yang ghairu maksumin, maka sikap yang harus kita lakukan sesama kita kaum mukminin yang seperti ini gambarnya adalah memberikan wala min wajhin dan memberikan bara min wajhin akhar. Sungguh pun ikhwani wa akhwati fillah yang terjadi, kita pastikan semua kita adalah yang ketiga. Tetapi dalam kita mensikapi bagaimana kita, kalau tidak kelompok yang pertama, mana kelompok yang kedua. Ikhwani fillah, terkadang memang jauh persaudaraan, persahabatan di antara kita karena dalil yang menjadi pijakannya. Yang banyak terjadi persaudaraan yang terjadi di antara kita adalah karena apa? Hawa, karena semata rasa, karena semata keinginan, karena semata kecocokan, atau yang bahasa-bahasa semakna dengan itu. Mata kita hari ini, kalau tidak mata ridho, maka mata kita adalah mata dengki. Yang kedua-duanya melahirkan sikap ghulu yang pertama, yang kedua melahirkan sikap al-jafa yang kedua. Yang pertama melahirkan sikap berlebih-lebihan dari semestinya, yang kedua melahirkan sikap mengurang-urangi dari yang semestinya yang kedua. Maka di dalam syair dikatakan wa ainur ridha, dan mata itu kalau sudah ridha, setiap aib nampak menjadi kebaikan.
setiap cacat nampak menjadi kebaikan. Sementara kalau sudah mata itu mata dengki, maka setiap yang baik juga nampak menjadi kejelekan. Yang hadir di hadapan kita hari ini, kalau tidak maksum, maka dia adalah kafir. Kalau tidak maksum, yang kepadanya kita memberikan cinta 100%, padahal di saat yang sama kita meyakini yang maksum adalah Rasulullah SAW, maka kemudian kita apa? Mensikapi saudara kita sebagai orang kafir. Dan itu disebabkan karena kita berikan kepada dia kebencian juga 100%. Yang pertama adalah mata ridho, dan itu menjadikan kita juga menjadi terjatuh dalam sikap yang berlebih. Karena akhirnya kita anggap saudara kita semuanya adalah nabi, semuanya adalah rasul, semuanya adalah tanpa cacat, semuanya adalah tanpa salah, semuanya tanpa khilaf. Sementara di saat yang sama ketika kita melihat saudara kita yang lain, kita posisikan mereka seperti Obama, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Dan itu disebabkan ketika kita memberikan kebencian kepada mereka tanpa kita berikan kecintaan sama sekali. Maka yang pertama adalah sikap al-ghulu, dan yang kedua adalah sikap al-jaf. Yang pertama adalah sikap al-ifrat, yang kedua adalah sikap at-tafrid. Ikhwani fillah, pernah kita mendengar peperangan terjadi antara Khalifah Muawiyah dan Khalifah Ali. Situasi yang sangat-sangat sedemikian dahsyat. Karena istihad bagi masing-masing keduanya, akhirnya kemudian terjadi perperangan dan saling terbunuh di antara manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang sudah dijanjikan oleh Allah surga ketika mereka masih hidup. Yang ketika mereka salah, pahala mereka raih. Yang ketika mereka benar, pahala 2 mereka dapat. Karena mereka adalah para mujtahid. Bahkan mereka adalah manusia-manusia yang telah dijamin masuk surga. Khalifah Ali radhiyallahu an, Khalifah Abu Bakar Khalifah Muawiyah radhiyallahu an. Keduanya adalah sahabat Muawiyah, keduanya adalah manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Karena itu tidak mungkin mereka terjatuh dalam kekufuran sebagaimana keyakinan Syiah ketika mereka mengeluarkan Muawiyah radhiyallahu an sebagai kufur. Ketika mereka menimbang permasalahan terjadi antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Ada kisah menarik ketika peperangan terjadi. Dan alangkah tidak mungkinnya peristiwa seperti ini kita rasakan pada hari-hari ini. Khalifah Ali dengan kelompoknya, dengan pasukannya, kebetulan menguasai sumber air. Khalifah Muawiyah dengan pasukannya kebetulan tidak menguasai sumber air. Maka ketika peperangan terjadi, sampai berita kepada Khalifah Ali, tentara Muawiyah sampai harus kehausan, sampai harus kelaparan karena tidak memiliki air dari air yang harus mereka minum. Ketika terjadi situasi yang seperti itu gentingnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gencatan senjata sejenak. Diberikan kesempatan tentara Muawiyah untuk mengambil air secukupnya. Setelah itu kemudian dilanjutkan peperangan sebagaimana sebelumnya. Dalam situasi perang seperti itu, wala masih hadir. Dalam situasi peperangan seperti itu, wala masih terjadi. Kenapa? Karena Khalifah Ali tidak pernah mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu an, sebagaimana Muawiyah tidak pernah mengkafirkan Ali dan para sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Peperangan terjadi di antara mereka adalah karena perbedaan ijtihad di antara pemimpin-pemimpin yang mereka miliki, dan perbedaan ijtihad di antara mereka tidak menjadikan keluarnya masing-masing mereka kepada dari agama yang hak, agama yang benar ini.
Bandingkan dengan permasalahan jika terjadi di antara kita. Apakah permasalahannya sampai sedasar itu? Bandingkan kalau kemudian problema kita rasakan di antara kita, apakah problemanya sebesar itu? Bahkan terkadang bukan Al-Quran sebagai pijakan kita berbeda, bukan hadis sebagai pijakan kita berbeda. Apa? Qila wa qala. Katanya dan katanya. Bahkan terkadang katanya dan katanya bukan kita dengar langsung dari lisan si fulan, lisan si fulana. Dari mana kita dengar? Dari Facebook, dari WhatsApp, dari internet. Dan dengan itu kemudian kita jadikan apa yang mestinya haram kita lakukan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kemudian kita halalkan semuanya. Ikhwani fillah, pernah kita mendengar istilah ghibah? Pernah kita mendengar istilah ghibah? Al-ghibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah engkau menyebut apa yang ada pada saudaramu, yang jika dia mengerti, yang jika dia tahu, yang jika dia mendengar, pasti dia tidak menyukainya. Dan ghibah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkannya bukan dosa kecil, bukan perkara yang remeh. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkannya sebagai seorang yang makan daging bangkai saudaranya mukmin. Bukan hanya makan sembarang bangkai, bukan hanya makan sembarang daging, bahkan dagingnya adalah daging saudaranya, bahkan dagingnya adalah daging bangkai saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah berbuat ghibah sebagian di antara kamu kepada sebagiannya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah suka seorang di antara kamu makan daging bangkai saudaranya, pasti engkau tidak menyukainya? Katakan, ikhwani fillah, akhwati fillah, kalau kita tidak menyukainya, kenapa kita lakukan itu setiap hari? Katakan, ikhwani fillah, akhwati fillah, kalau kita tidak menyukainya, kenapa itu kita hadirkan setiap saat? Subhanallah, syaitan memang telah putus asa untuk menjadikan hamba-hamba Allah agar menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak pernah putus asa untuk menjadikan bagaimana kita yang sudah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat gampang untuk berselisih, sangat gampang untuk memukul, sangat gampang untuk berpecah belah, sangat gampang untuk menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah, hadisnya man satara mu'minan satarahu wahu yaumal qiyamah. Hadisnya, man satara mu'minan satarahu wahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang pandai-pandai menutup cacat saudaranya, aib saudaranya, kesalahan saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Hadisnya bukan bagaimana kita mengumbar aib, hadisnya bukan bagaimana kita menyebarkan aib, tidak. Man satara mu'minan satarahu wa yaumal qiyamah. Barang siapa yang pandai-pandai menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Siapa kita yang tidak punya aib? Jawab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya yang maksum, yang satu, selainnya Nabi berarti punya
kalaulah diwajibkan kita mengimani para sahabat adalah manusia-manusia yang adil, itu bukan perseorangan-perseorangan di antara mereka, tetapi sahabat secara umum. Sahabat secara umum mereka adalah manusia-manusia yang adil, yang jauh dari cacat, tetapi perorangan-perorangan di antara mereka terjatuh dalam kesalahan yang terkadang kesalahan itu adalah seperti kesalahan yang kita lakukan. Maka kadang ada sahabat yang berzina, tetapi ini tidak menjadikan hilangnya keadilan mereka para sahabat radhiyallahu an secara umum. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sudah jam berapa? Sedikit lagi. Sepertinya perlu kita untuk merubah cara berpikir kita. Sebenarnya kajian kita belum kajian ini. Kajian kita sesungguhnya adalah agar bagaimana dakwah ini berbuah maslahat dan bukan berbuah mafsadah. Tetapi kajian ini perlu muqaddimah, sehingga kemudian kita jadikan ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk kepada bagaimana dakwah ini berbuah maslahat dan bukan berbuah mafsadah seperti yang kita rasakan hari-hari ini. Bertambah kita ngaji, bertambah kita Al-Quran, bertambah kita sunnah, bertambah sering kita berkelahi. Bertambah kita ngaji, bertambah kita Al-Quran, bertambah kita sunnah, bertambah jauh hati-hati di antara kita. Ikhwani fillah, gerangan apa yang menjadikan semua itu terjadi? Gerangan apa yang menjadikan semua itu terjadi? Maka akan kita dapatkan jawabannya dari poin-poin yang akan kita sampaikan kemudian. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita akhiri muqaddimah ini, ada pentingnya kita hari ini merubah mindset, merubah cara berpikir, mindset dari mukmin dan non mukmin. Mindset sebagaimana Al-Quran berbicara adalah berkenaan dengan mukmin dan non mukmin. Kepada apa? Kepada mindset yang hari ini kita jadikan sebagai acuan, dan saya melihat inilah cikal bakal permasalahan itu terjadi. Mindset salafi dan ghairu salafi. Silahkan marah kalau kemudian kalimat ini terasa menyesakkan hati barangkali. Al-Quran berbicara innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innama as-salafiyun ikhwatun. Al-mu'minu akhul mu'min, bukan as-salafiyyu akhu al-mu'min. Semua disebut dengan kalimat al-mu'min, al-mu'min, al-mu'min. Dan ikhwani fillah, ketika Al-Quran berbicara man humul mu'minun, siapakah orang-orang yang beriman, man humul mu'minun, siapakah mereka yang beriman, maka Al-Quran membagi orang mukmin itu kepada 3 bagian. Kita sebut yang paling rendah lebih dulu, mukmin zalimun li nafsi. Mukmin zalimun li nafsi, mukmin yang menzalimi dirinya. Yang kedua, mukmin muqtasitun, mukmin yang pertengahan. Dan yang ketiga adalah mukmin sabiqun bil khairat, mukmin yang berlomba dalam meraih kebaikan. Ikhwani fillah, sampai di sini barangkali kita masih timbul tanda tanya, siapakah mukmin yang zalimun li nafsi? Siapakah yang mukmin muqtasid? Siapakah yang mukmin sabiqun bil khairat? Para ahli tafsir, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
menterjemahkan yang disebut mukmin zalim li nafsi. Siapa mereka? Mukmin yang ketaatan mau terkadang juga ditinggalkan. Dia taat, di saat yang sama dia juga maksiat. Perintah-perintah Allah yang besar, yang kecil, yang wajib, yang sunnah mereka kerjakan, terkadang mereka tinggalkan. Larangan-larangan Allah yang besar, yang kecil, yang haram, yang makruh, terkadang mereka tinggalkan, terkadang juga mereka kerjakan. Mereka lah yang layak disebut sebagai mukmin ahlu maksiatin. Mereka mukmin yang suka melakukan maksiat. Mereka disebut mukmin, sungguh pun maksiat terjadi. Mereka tidak dikeluarkan dari keimanannya, sungguh pun kemaksiatan mereka lakukan. Dan apa ya ikhwah? Ketika mereka disebut mukmin, maka mereka adalah belahan jiwa kita. Maka mereka adalah belahan jasad kita. Maka mereka adalah saudara kita. Kenapa ikhwani fillah? Karena seorang mukmin wajib mencintai mukmin yang lain, bahkan ketika dia mendoliminya, apalagi dia tidak pernah mendoliminya. Hari ini ikhwani fillah, orang duduk manis di rumah, tidak melukai kita dengan luka apapun, tidak memberikan komentar kepada kita dengan komentar apapun, kita tembak dari seberang jalan. Padahal sekiranya dia berbuat zalim kepada kita, sekiranya dia berbuat salah kepada kita, sekiranya dia berbuat dosa kepada kita, kewajiban kita apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Berikanlah maaf, berikanlah pengampunan. Itu kalau mereka berbuat zalim. Sementara mereka tidak berbuat zalim kepada kita, kita pukul dia. Bahkan dalam keadaan dia duduk di rumahnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, zalim li nafsi. Kemudian yang kedua siapa? Mukmin yang muktasid, yaitu mereka yang terhadap perintah-perintah Allah mau, yang besar-besar saja, yang kecil belum. Terhadap larangan-larangan Allah mau meninggalkannya, yang besar-besar saja, yang kecil belum. Maka wajib mereka lakukan, yang sunnah belum. Maka haram mereka tinggalkan, yang makruh belum. Maka alangkah banyaknya ma'asyiral muslimin hukum-hukum makruh yang hari ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Alangkah banyaknya perkara-perkara sunnah yang hari ini belum dikerjakan oleh kaum muslimin, tetapi mereka sudah melaksanakan yang wajib, tetapi mereka sudah meninggalkan yang haram. Mereka adalah mukmin muqtasitun, mukmin pertengahan. Dan kepada mereka wala kita lebih daripada yang pertama. Kepada mereka kecintaan kita lebih daripada yang pertama, karena kebaikan yang mereka hadirkan lebih daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga, yang semoga semua kita bisa bergabung dalam kelompok ini, adalah mukmin yang sabiqun bil khairat. Mukmin yang sabiqun bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan, dalam kebajikan. Man haula, siapa mereka? Mereka mukmin yang terhadap perintah-perintah Allah mau semuanya, yang wajib juga sunnahnya. Yang terhadap larangan-larangan Allah mereka mau semuanya, yang haram juga makruhnya. Maka mereka lah mukmin sabiqun bil khairat. Mereka lah mukmin sejati. Maka kalaulah istilah salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah yang kita bawa ke sana kemari boleh kita pakai, harusnya mereka adalah mewakili mukmin sabiqun bil khairat. Sungguh pun jawab, siapa kita yang layak disebut sabiqun bil khairat? Siapa kita yang layak menyebut dirinya sabiqun bil khairat? Siapa kita?
Yang wajib semua iya, juga sunnahnya. Yang haram semua tidak, juga makruhnya. Siapa kita? Jawab. Mereka-mereka yang membawa bendera tinggi-tinggi, salafiyun khalis dan sebagainya itu. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka kalau hutang, apakah mereka membayar? Tanyakan kepada mereka kalau mereka punya istri, lebih dari situ apakah mereka adil? Tanyakan kepada mereka kalau mereka punya anak, apakah mereka membayar ketika anaknya di pesantren? Tanyakan kepada mereka. Apakah kemudian yang seperti ini layak kemudian menamakan dirinya sabiqun bil khairat, atau kemudian dalam bahasa lainnya salafiyun khalis? Salafi yang mana ya ikhwah? Kebaikan apa yang kita bawa sehingga kemudian layak kita membawa bendera ini ke sana kemari? Allahumma yang kita lakukan ini adalah justru sebagai celaan kepada Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena akhirnya orang tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah salafi kalau hutang tidak membayar, salafi kalau kerjasama kemudian tidak mau, salafi kalau janji ingkar janji, salafi dan sebagainya. Bukankah kemudian yang seperti ini layak zalim li nafsi daripada sabiqun bil khairat? Tetapi kenyataan yang ada di sini, di kita, subhanallah, hanya orang ngaji satu majelis salafi 100%. Kemudian ketika ngajinya beda dengan majelis, maka seakan dia adalah kafir, yang layak untuk dimaki, yang layak untuk dicaci, yang layak untuk disebarkan aibnya di sana sini. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kalaulah setiap kita yang membawa bendera tinggi-tinggi salafi atau bahasa yang semakna dengan ini benar adanya sabiqun bil khairat, maka Al-Quran mengajari kita apa? Wala tuzakku anfusakum, jangan pernah engkau memuji diri-diri kamu. Maka mereka para pendahulu kita yang ahli-ahli baca Al-Quran, ketika mereka membaca Al-Quran dan setelah itu orang lewat, segera dimasukkan Al-Qurannya ke dalam jubahnya, karena khawatir orang akan memuji, khawatir orang akan mengatakan dia sebagai orang baik dan sebagainya, khawatirnya kepada riya dan sebagainya. Itu manusia-manusia yang kita jadikan sebagai contoh kita. Dan hari ini ketika kita bicara, ketika kita hidup di mana kita hidup, tidak kita menjadikan mukmin ini sebagaimana Al-Quran menyebut, tetapi hanya kita bagi kepada dua bagian, salafi dan non-salafi. Ketika kemudian dipastikan non-salafi, maka yang kita lakukan, kalau tidak secara mantuk, kalau tidak secara mantuk, maka kalau tidak secara eksplisit, maka secara implisit. Ketika orang sudah kita pastikan tidak salafi, maka dia adalah kafir. Dan dengan itu kita adalah sesungguhnya khawarij sejati sebelum yang lainnya. Lihatlah ya ikhwah, kenyataan terjadi. Kita yang 100 orang ini, kemudian masing-masing yang 100 ini terbelah. Salafinya separuh, yang non salafinya separuh. Dari yang 50 terbelah lagi, yang 25-nya salafi, yang 25-nya tidak salafi, yang 25-nya terbelah lagi, yang 5 salafi, yang 20 tidak salafi. Subhanallah, agama apa yang kita bawa ya ikhwah? Agama apa yang kita bawa? Padahal Al-Quran menyebut mukminun, mukmin zalim li nafsi, mukmin sabiqun bil khairat, mukmin muqtasid. Al-Quran yang berbicara. Dan para ulama-ulama kita yang menerjemahkan siapa yang disebut mukmin. Lebih lagi ikhwani fillah, ketika mereka yang menyebut, yang membagi umat ini kepada salafi tidak salafi. Siapakah ikhwan salafi? Mereka yang berjenggot. Kita terima, ayo, bahwa setiap berjenggot adalah salafi. Tetapi mereka juga mengeluarkan yang berjenggot yang sama dari salafi. Subhanallah, hukum apa yang seperti ini yang kita pakai? Kalau ikhwan disebut salafi, mananya? Kalau cingkrang celananya, kita terima.
Tetapi mereka yang mengatakan cingkrangnya salafi itu, juga mereka mengeluarkan orang dari salafi karena cingkrang celananya. Agama yang mana ya ikhwah yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan cara kita yang seperti ini? Kalau akhwat disebut salafiyah, siapa mereka? Yang sudah pakai kerudung besar, kita terima. Bahwa yang tidak pakai kerudung besar tidak salafiyah. Tetapi sesama mereka yang pakai kerudung besar juga mengeluarkan mereka dari salafiyah. Oh, kurang keras kalau hanya kerudung besar. Kita lanjutkan, salafiyah adalah mereka yang pakai kerudung besar, yang gelap, yang pakai cadar. Kita terima. Tetapi mereka yang mengatakan salafiyahnya akhwat karena pakai cadar, kerudung besar, kemudian warna gelap, mereka juga mengeluarkan salafiyah yang lain dengan gambar yang sama. Betul apa tidak ya ikhwah? Kita tidak usah ngomong orang lain ya ikhwah, kita ngomong kita saja. Kalau ngomong orang lain, lebih lagi kita bingung lagi melihat bagaimana kita beragama ini. Subhanallah, bagaimana kemudian semua ini kita nisbahkan kepada salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kasih contoh satu saja. Dan silahkan nanti ditimbang setelah contoh ini kita kasihkan kepada antum. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau pertanyaan tidak usah dijawab, tidak apa-apa, yang penting materinya lengkap. Daripada materinya separuh, pertanyaannya nanti. Imam Ahmad hidup di zaman ayyamul mihnah, hidup di zaman ujian. Kenapa disebut ayyamul mihnah? Siapa yang tahu? Di zaman itu yang berkuasa adalah ulama-ulama Jahmiyah. Di zaman itu yang berkuasa adalah khalifah al-Ma'mun, khalifah al-Wathiq, khalifah al-Mu'tasim. Yang ketiga-tiganya berpendapat dengan pendapat Jahmiyah. Bahkan Jahmiyah yang ekstrim, sampai mereka menolak keyakinan Allah ada di atas arsy. Tidak hanya itu ya ikhwah. Ketika itu setiap kaum muslimin diuji. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, selamat. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran ghairu makhluk, maka mereka dicambuk, maka mereka dipukul, maka mereka dipenjara, bahkan mereka ditakut-takuti untuk dibunuh. Dan sebagian mereka bahkan setelah terbunuh. Dan termasuk di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang karena beliau tegar mengatakan Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, maka beliau dicambuk, maka beliau dipukul, maka beliau dipenjara, bahkan hampir meninggal dunia. Apa yang beliau rasakan sampai dikatakan hari-hari itu adalah ayyamul mihnah, ayyamul mihan, hari-hari setiap kaum muslimin diuji ketika itu. Saudara adalah mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk. Musuh adalah mereka yang mengatakan Al-Quran ghairu makhluk. Mukmin adalah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kafir adalah mereka yang mengatakan Al-Quran ghairu makhluk. Di zaman itu, camkan dengan baik bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia tidak memaki khalifah. Dia tidak mencaci ulama-ulama Jahmiyah. Bahkan beliau memaafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan beliau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan mereka. Bahwa beliau menampakkan kasih sayangnya kepada mereka, dan semua itu disebabkan karena beliau yakin apa yang mereka yakini dari pentolan-pentolan Jahmiyah ini, apa yang diyakini oleh khalifah di zamannya yang tiga, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, adalah karena salah dalam mentakwil ayat, salah dalam memahami Al-Quran, sehingga kemudian Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Seorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Syekh, ya Imam, bukankah mereka telah melakukan kedzaliman seperti itu kepadamu? Kenapa engkau maafkan mereka?
Kenapa engkau mintakan ampunan untuk mereka? Kenapa tidak? Kenapa engkau tarahham bihim? Engkau mengasihi mereka, kenapa? Maka Imam Ahmad menjawab, apa manfaat yang engkau raih? Apa manfaat yang engkau dapat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab saudaramu disebabkan karena salahnya kepadamu? Apa manfaat yang engkau dapat ketika engkau melihat saudaramu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesalahan yang dilakukannya kepadamu? Ikhwani fillah, salamatus sadar, dada yang bersih dari perasaan hikat, dari perasaan marah, dari perasaan emosi, sesungguhnya adalah bukan sembarang dada. Maka sekali waktu Rasulullah SAW ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya di hadapan manusia-manusia terbaik, murid-murid beliau menyampaikan akan hadir di majelis kita seorang laki-laki penduduk surga, dan hadir seseorang tersebut. Hari berikutnya di hadapan mereka para sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan kalimat yang sama, akan hadir di hadapan kita lelaki ahlu surga, dan akhirnya hadir pula si fulan tersebut. Hari berikutnya ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah katakan kepada mereka akan hadir seorang laki-laki penduduk surga, dan akhirnya datang pula pada kali yang ketiga. Ikhwani fillah, Ibnu Umar penasaran apa yang dilakukan di si fulan ini sampai kemudian Rasulullah menyebut kebaikannya bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bahkan 3 kali, dan disebut ketiga-tiganya adalah ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul jannah. Maka kemudian Ibnu Umar datang ke rumahnya, ya fulan, telah terjadi permusuhan antara aku dengan bapakku. Telah terjadi pertikaian aku dengan bapakku Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka aku harus keluar rumah karena permasalahan tersebut. Bolehkah aku tinggal di rumah ini 3 hari? Silakan, kata fulan tersebut, silakan. Maka Ibnu Umar menginap di rumah itu 3 hari. Hari pertama dia tidak melihat kebaikan yang layak untuk disebut. Hari kedua dan hari ketiganya. Maka hari ketiga kemudian Ibnu Umar mau pamit, dan sekaligus dia menyampaikan, wahai Ibnu Umar, wahai fulan, sesungguhnya tidak terjadi permasalahan antara aku dengan antara orang tuaku. Hanya aku ingin melihat lebih dekat amal kebaikan apakah yang engkau lakukan, sehingga Rasulullah menyebut kebaikanmu sampai 3 kali di hadapan para sahabat-sahabat yang mulia. Maka dia pun menjawab dengan sederhana, apa yang engkau lihat, yang engkau saksikan, itulah yang aku lakukan selama ini. Maka Ibnu Umar pun kemudian akhirnya pamit. Dan ketika dia pergi belum jauh, si fulan ini kemudian memanggilnya, kecuali tambahannya yang satu, bahwa dada ini tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa dengki, tidak pernah merasa iri. Setiap tidur menjelang kita mulai, setiap tidur menjelang terlelap, tidak ada dada ini perasaan marah, tidak ada dada ini perasaan dengki, perasaan iri, perasaan lepas dari semua tanggungan apapun dada ini. Dan itulah kata Ibnu Umar, kalau yang ini aku tidak mampu. Nampaknya inilah yang menjadikan Rasulullah menyebut kebaikan si fulan ini sebagai penduduk ahlul jannah. Dan ikhwani fillah, apa yang ada di sudur, apa yang ada di dada, apakah mata-mata kita melihat? Apa yang ada di dada, apakah mata-mata kita menyaksikan? Dan kalau jawabnya tidak, maka jangan kita sibuk untuk menilai orang lain, sibuklah kita menilai diri kita sendiri. Jangan kita sibuk melihat kekurangan orang lain. Bisa jadi dia punya kurang yang nampak di mata kita, tetapi dia punya lebih yang tidak nampak di mata kita. Dan kita adalah diberikan ilmu yang sangat-sangat sedikit, yang sangat-sangat sedikit. Ikhwani fillah, kalau mindset ini boleh kita pakai,
saudara kita mukmin 90% apa 10%? Jawab. Kalaulah antum sebut 10%, akan saya tanya lagi, 10% apa 1%? Kenapa? Karena dari 10% itu pun nanti akan kita kerucutkan lagi begitu. Ketika sudah 1%, akan kita tanya lagi, berapa 0% dari 1% tersebut? Ikhwani fillah, kenapa kita menjadikan diri ini sesak? Padahal saudara kita banyak. Kenapa dada ini menjadikan sedemikian sempit, padahal bumi ini tidak seluas daun kelor. Ikhwani fillah, saya sampaikan contoh, dan mudah-mudahan bukan dalam rangka riya. Kalaulah kemudian ada di sana sesuatu yang di luar kemampuan kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tahun yang lalu kita bikin acara murah meriah, tanpa perlu dalil, tanpa perlu ayat, tanpa perlu hadis, tanpa perlu ulama. Khitanan massal di NTT, Kabupaten Lambata, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika, Kabupaten Nagakeo. Target 1.000 peserta, yang ikut 1.700. Kalau engkau tanyakan, Ustaz, 1.700 ini salafi apa tidak salafi? Akan saya jawab tidak salafi semuanya. Tetapi tanyakan, Ustaz, 1.700 ini mukmin apa tidak mukmin? Akan saya jawab mukmin semuanya. Ikhwani fillah, mindset salafi tidak salafi ini akhirnya menjadikan kita nyenyak duduk di rumah, tetapi kemudian serasa kita sebagai satu-satunya penghuni surga. Bagaimana kemudian ada keyakinan seperti ini, ikhwani fillah? Setelah kemudian kasus ini, kisah ini kita lakukan, khitanan massal, kemudian kita bawa anak yatim-yatim mereka, kemudian kita bawa anak-anak pemuda mereka, kemudian kita adakan pelatihan untuk ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, dan alhamdulillah semua pengikutnya, semua pesertanya adalah duna salafiyin. Tetapi ikhwani fillah, kegembiraan apa yang kita rasakan ketika 1.700 saudara-saudara kita yang harusnya mereka mengkhitan, yang harusnya mereka melakukan syariat khitan, kemudian mereka belum melakukannya, dan kita menjadi sebab setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bisa dikhitan. Dan di antara mereka adalah yang berumur di atas SMA, dan tidak sedikit. Tahun ini kita datang lagi Kupang, TTS, TTU, Pulau Rote, Pulau Sulamu, Atambua, dan sampai kepada negara tetangga Timor Leste. Target 1.000 peserta yang kita rencanakan ikut 1.300-an. Dan di antara mereka peserta tertua adalah berumur 55 tahun. Di antara peserta tertuanya adalah berumur 55 tahun. Mu'alaf yang baru masuk Islam, yang sudah umur 30 tahun, 35 tahun. Kalaulah bukan karena semangatnya ingin melaksanakan agama, mestinya mereka malu untuk ikut khitan. Bahkan di Atambua seorang yang sudah menjabat DPR dari fraksi Gerindra, karena dia mengantar 40 anak-anak yang dikhitan dan dia melihat khitannya bagus, akhirnya dia membuka diri bahwa dia pun belum berkhitan. Dan dia pun kemudian ikut khitanan massal yang kita lakukan. Kalau engkau bertanya, kalau antum bertanya, Ustaz, salafikah mereka? Saya pastikan mereka tidak salafi. Tetapi teruskan, apakah mereka mukmin, Ustaz? Mereka adalah saudara-saudara kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka saya sampaikan kalimat ini dengan segala risikonya. Kenapa? Karena bisa jadi setiap yang mendengar belum tentu senang dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi bahwa kita menyampaikan kalimat ini dengan dalil, bahwa kita menyampaikan kalimat ini dengan landasan, dengan contoh, dan berbeda dengan yang lain bagi kita adalah sangat biasa. Yang jelas ikhwani fillah, apa yang kita sampaikan ini memang betul-betul kenyataan pahit yang kita rasakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan di antara perkara yang menjadikan situasi seperti ini adalah selain karena kita adalah muda, sedikit ilmu, semangat membara,
sedikit pengalaman. Yang kedua adalah karena kita tidak gampang memahami permasalahan-permasalahan perbedaan di antara ulama. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalaulah setiap kita tidak mau dan tidak bisa menerima perbedaan, sekali waktu sendiri pun kita tidak, apalagi berdua, apalagi berempat. Dan inilah kenyataan yang kita rasakan hari ini. Kayaknya Indonesia itu luas, tetapi yang paling baik itu adalah Jawa Tengah. Setelah itu Jawa Tengah itu luas, kayaknya yang paling baik adalah Jogja. Setelah Jogja itu luas, kayaknya yang paling baik adalah sekitar UGM. Sekitar UGM itu luas, kayaknya yang paling baik adalah yang berada di Masjid Al-Hasanah. Subhanallah. Kalaulah tidak secara lahir kita mengkafirkan kaum muslimin, maka sikap kita adalah sudah takfir haula al-muslimin. Ketika Rasulullah menyebut umat ini akan terpecah kepada 73, tanyakan siapa mereka yang 72? Apakah mereka kafir? Apakah mereka kafir? Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Akan terpecah umatku. Catat baik-baik ini ya ikhwah. Kasih tinta emas yang besar, kasih lingkaran yang merah, biar kemudian kita tidak keliru. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. Ummati. Umat siapa? Umat Muhammad. Mukmin apa tidak? Kulluha finnar, semua mereka di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Siapa mereka? Mereka adalah al-jamaah. Siapa mereka? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah mereka? Mereka adalah al-firqatun najiyah. Siapakah mereka? Mereka adalah at-taifatul mansura. Siapakah mereka? Mereka adalah ahlul hadis, al-ghuraba. Mereka lah yang satu, sementara yang lain adalah finnar. Tetapi catat ya ikhwah, kalimat finnar tidak mengharuskan seseorang selama-lamanya di neraka. Kalimat finnar tidak mengharuskan seorang dikeluarkan dari agama. Tahukah kita ikhwani fillah, para ulama-ulama kita ketika menyebut siapa yang 72, siapa? Mereka hanya menyebut 5 atau 6 pentolan-pentolan ahlul bidah yang kesesatan mereka, yang kekeliruan mereka sangat-sangat tidak tergambar. Di antaranya mereka adalah Khawarij, di antara mereka adalah Al-Jahmiyah, di antara mereka adalah Al-Mu'tazilah, di antara mereka adalah Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, dan beberapa kelompok yang kesesatannya sangat-sangat jauh. 5 atau 6 saja yang disebut oleh para ulama. Siapa yang 72 itu? Tapi kita yang tidak ulama mencari yang 70 sampai kelebihan. Ustaz, sekarang itu bukan 72 Ustaz, bahkan lebih 100. Terus bagaimana? Bagaimana kalau hadisnya kita rubah? Akan terpecah umatku kepada 73, 70 fil jannah, yang satu di neraka. Ulama Yusuf Al-Qaradawi mengambil hadis dhaif yang bermakna semua masuk surga kecuali satu, karena mungkin juga kebingungan mencari siapa yang 72. Dan kita diajari untuk sibuk mencari yang satu dan bukan untuk sibuk mencari yang 70. Ikhwani fillah, kita sepakat yang 72 adalah ahlul bidah. Tetapi ahlul bid'ah itu tidak kafir. Kalaulah kemudian dia kafir, maka dia bukan masuk yang 72. Maka ketika ahlul kitab disebut ahlul bid'ah karena mereka meyakini Tuhan yang 3, maka dia tidak masuk kepada 72. Yang masuk pada 72 dia adalah Khawarij. Mereka muslim, Ustaz, tapi mereka mengkafirkan kita. Urusan dia mengkafirkan kita, karena agama itu bukan balas dendam, apalagi kemudian membalas lebih dari dendam. Orang mukul sedikit, kita mukul banyak. Agama itu bukan balas
Dendam. Karena Khawarij mengkafirkan kita, maka dia kafir. Karena Jahmiyah mengkafirkan mereka yang mengatakan Al-Quran ghairu makhluk, maka dia pun kita kafirkan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Maka ikhwani fillah, jangan hanya melihat para ulama-ulama Ahlus Sunnah itu hanya dari seberang jalan. Lihat dari dekat bagaimana mereka menerjemahkan, mengamalkan, menghadirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, bagaimana kita sepakat tidak usah ada pertanyaan? Insya Allah ada 14 poin yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ke-14-nya kalau kita fahami dengan betul, maka akan menjadikan dakwah ini adalah berbuah maslahat. Akan menghadirkan dakwah ini adalah berbuah kebaikan. Akan menjadikan dakwah ini berbuah kesenangan. Ikhwani fillah, bukankah kita telah mendengar petinggi-petinggi partai, petinggi-petinggi jamaah-jamaah pengajian yang sudah mengatakan dengan lisannya tidak ada dakwah hari ini yang lebih baik daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita sebagai penggembira Ahlussunnah seperti ini, gambarnya yang menghadirkan tidak sebaik warna aslinya, maka justru akan menjadi fitnah bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana tidak fitnah ya ikhwah? Kalau Islam mengajarkan kita kalau hutang kita membayar, kenyataan kemudian kalau kita hutang tidak membayar, kemudian dengan itu kita membawa Ahlussunnah. Bagaimana tidak kemudian menjelekkan Ahlussunnah kalau mestinya Islam mengajarkan kepada kita kalau kita berjanji kita harus menepati, kenyataan kita ketika berjanji tidak menepati, dan dengan itu kita bawa bendera Ahlussunnah, maka akhirnya kemudian orang akan mencatat Ahlussunnah, Salafi, mereka begini, mereka begini, mereka begini, sampai akhirnya kemudian muasafat kita itu terus berubah, dan perubahannya itu bertambah antik. Kalau dulu masih berhubungan dengan apa? Kalau utang tidak bayar, kalau ini tidak ini sebagainya. Kalau sekarang sampai kepada Salafi itu adalah yang jualan obat apa? Herbal. Yang tidak jualan obat herbal tidak Salafi. Subhanallah, apa namanya? Tidak, bukan seperti itu. Saya ingat tahun 2000-an. Tahun 90-an. Nah, ketika dakwah sunnah ini baru lahir, di antara kawan kita ada yang jual Allahu Akbar, apa roti apa namanya? Roti putih itu apa namanya? Bakpao. Maka dia sambil bawa sepeda ondel, kotak bakpaonya ditulisi Bakpao Salafi. Itu tahun 90 ya ikhwah. Betul, itu tahun 90. Apalagi kemudian tahun 2014. Maka sudah lebih dari itu. Ya, perkembangannya bukan perkembangannya menarik, tapi perkembangan yang tidak menarik. Maka 14 hal yang tadi kita sebut semoga bisa kita sampaikan pada lain kesempatan. Dan mohon maaf kalau ada yang tersinggung, karena memang diinginkan supaya kita tersinggung, agar kemudian perubahan bisa kita rasakan, supaya yang ikhwan yang sudah berjenggot juga senang dengan mereka yang belum berjenggot. Karena apa? Karena jenggot itu bukan salafi, tidak salafi. Jenggot itu urusannya adalah ziyadah wa nuksan al-iman. Akhwat yang pakai cadar, silahkan akrab dengan mereka yang belum pakai cadar. Bahkan silahkan akrab dengan mereka yang belum pakai jilbab sekalipun. Kenapa? Karena sesungguhnya cadar ini bukan urusan salafi, tidak salafi. Urusannya adalah ziyadat wa nuksan al-iman. Jenggot panjang, kalau kita tidak ikhlas juga tidak ada artinya. Pakai cadar tidak ikhlas juga tidak ada artinya. Kenapa? Karena ibadah itu dibangun di atas dua dasar, ikhlas dan mutabaah. Sebelum kita akhiri, ada contoh dua menarik sekali. Sekali waktu saya datang ke Tanjung Pinang. Ya, setelah dari Batam kemudian nyebrang pada Tanjung Pinang. Setelah saya selesai salat Jumat, ada seorang yang pakai baju gamis, baju Pakistan, celana putih. Setelah kita ngobrol,
nyaman, enak, bagaimana kabarnya dan sebagainya. Kemudian dia katakan, Ustadz, mohon maaf, saya belum berjenggot. Saya kejar pertanyaan, jenengan kerja di mana? Saya kerja di Angkatan Udara. Kita katakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pekerjaan panjenengan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari apa yang jenengan lakukan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia bukan tidak mau berjenggot, tetapi pekerjaan dia yang menghalangi dia berjenggot. Dan udzur itu adalah ada dalam agama. Kira-kira kenapa si fulan ini sampai harus tiarap lebih dulu sebelum barangkali ditembak? Kenapa? Karena ustadz sebelumnya kayaknya sudah nembak duluan begitu. Sebelum ditembak lebih baik tiarap duluan kan begitu. Dia tidak siap pertanyaan, panjenengan kok tidak berjenggot? Dia tidak siap itu. Maka sebelum kita tembak, dia tiarap duluan. Saya nyebrang ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru di sebuah masjid milik ikhwan. Menjelang salat Isya, di samping saya ada seorang pakai gamis, peci putih, tidak pakai jenggot. Kemudian kita ngobrol bagaimana kabarnya, dari mana, namanya siapa dan sebagainya. Setelah itu tidak lama, Ustadz, mohon maaf, saya belum bisa berjenggot. Saya tanya kenapa? Apa jenengan kerja di mana? Saya polisi, Ustadz. Dan dulu yang ngaji di sini banyak. Sekarang tinggal 3 yang bertahan. Kenapa? Karena setiap hari disikat itu, disindir-sindir. Akhirnya lebih baik ngaji di rumah, pakai radio rojak barangkali begitu. Saya katakan, alhamdulillah panjenengan dengan pekerjaannya dan sebagainya. Ikhwani fillah, kenapa dia berbuat seperti itu? Dia khawatir ditembak sebelum, maka dia tiarap duluan. Maka ketika orang hari ini tidak mau kumpul sama kita, bukan karena mereka tidak mau ya ikhwah, tapi kita yang tidak membuka diri. Akhwat yang pakai cadar atau pakai jilbab besar, ujung pakai cadar, ujung pakai cadar, lari pelukan. Dilewati ibu-ibu yang enggak pakai cadar 10 orang. Ikhwani fillah, ini gambar apa yang seperti ini? Apakah ibu-ibu yang ada di sekitar kita itu bukan muslimah? Sehingga kemudian yang sana peluk-pelukan, yang sini tidak disalami. Kenyataan terjadi apa yang seperti ini. Dan kebetulan mereka-mereka yang ibu-ibu yang belum pakai cadar ini kebetulan orang-orang kaya. Saya ngaji ini tidak ingin dihormati, tapi kalau caranya seperti ini saya lebih baik ngaji di rumah. Akhirnya kemudian kumpul pertama 100, tinggal 50, tinggal 25, tinggal 5. Kenapa? Karena kita tidak pandai-pandai untuk bagaimana mengajak, menemani mereka-mereka yang belum bisa seperti kita. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, al-iman yazidu wa yanqus. Yazid illa masyaallah, yanqus berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun yang ada di kuku kita. Cerita terakhir, seorang ibu dari Jakarta, saya belum pernah mengenalnya, belum pernah ketemu kecuali lewat telepon. Dan ibu ini Masya Allah telah membantu sekian banyak kegiatan kita, apakah yang Merapi, apakah yang Gunung Kidul, apakah dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian, dan di benak saya mesti ibunda ini sudah Masya Allah, karena tempat kajiannya adalah roja, ustadz-ustadznya juga ustadz roja kan begitu. Keluarganya juga mestinya sudah Masya Allah, walaupun saya tidak mencari-cari tahu begitu. Sampai akhirnya kemudian si ibu ini berkenan datang ke Jogja dan berkenan mampir ke rumah saya. Sampai kepada si ibu ini tidak ada masalah. Beliau berjilbab, jilbab besar dan sebagainya. Gambaran yang ada pada saya masuk. Tapi ketika sampai kepada suaminya tidak pakai jenggot, pakai kaos oblong. Saya sempat bertanya, si ibu ini sepertinya belum sama dakwanya dengan bapaknya. Tetapi saya kemudian ngobrol dan akhirnya saya tahu suaminya ini adalah pekerjaannya pilot. Dan akhirnya saya tahu keluhan dia, bagaimana dia tidak bisa hadir di majelis-majelis di Jakarta karena dia belum bisa berjenggot. Ustadz, saya yang seperti ini akhirnya tidak berani untuk hadir di majelis-majelis
yang di situ kajian dilaksanakan karena saya belum bisa berjenggot, dan tidak bisa berjenggotnya dia adalah karena situasi yang tidak memungkinkan dia untuk memeliharanya. Maka ikhwani fillah, jenggot atau kemudian cingkrang, semua ini adalah amal-amal ibadah. Seorang yang sudah bisa melaksanakannya, mungkin dia sudah lari sampai di mana, tetapi mereka yang belum melaksanakannya, bisa jadi mereka tidak berdosa karena uzur yang mereka dapatkan. Hari ini ikhwani fillah, dakwah ini hanya dakwah ngaji tok, tidak ada jalan keluar. Jangan pernah bercita-cita ngaji salaf setelah itu bisa kerja, jangan pernah. Sementara kita yang guru ngaji ini sampai kepada urusan dunia, jangan keluar, pergi. Ya orang setelah pergi kemudian kemana dia akan pergi ya ikhwah? Kecuali kalau dakwah ini juga selain juga menghadirkan ilmu, juga menghadirkan jalan keluar. Bapak kerja di tempat fulan, gajinya berapa jenengan? 5 juta Ustaz. Pindah ke sana 10 juta. Silakan. Kalau dengan itu kemudian dia masih mikir-mikir, memang imannya yang masih perlu dipertanyakan. Tetapi kita jangan hanya berkata keluar, haram, pergi. Kalau seperti itu ya ikhwah, banyak contohnya. Banyak contohnya. Lebih dari itu kita juga harus jaga, jangan pernah orang berubah karena tidak enak. Jangan pernah orang berubah karena tidak enak. Tetapi bagaimana seseorang itu berubah karena ilmu, sehingga maslahat semuanya. Maslahat semuanya. Yang belum waktunya pakai cadar, kalau dipaksa nanti pakai cadarnya ketika kuliah, pulang juga tidak pakai jilbab. Kenapa? Karena memang apa? Memang bukan karena ilmu, semua itu lahir, tetapi karena tidak enak, karena dipaksa, karena dan sebagainya. Maka ikhwani fillah, semoga mukaddimah ini bisa memberi gambaran bagaimana sedikitnya apa yang hari ini telah kita raih jadi sesuatu yang banyak. Kita telah ngaji lama memang, kita telah membaca kitab banyak memang, kita telah menghadiri majelis ilmu banyak dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang tadi kita sebut, hal-hal yang tadi kita sampaikan, terkadang sebagiannya atau bahkan semuanya memang belum terlintas di benak setiap kita hari ini. Semoga sedikit yang tersampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.